Selamat sore, saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Untuk soal yang pertama, kita disuruh membuat program searching dengan algoritma sequential assert dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5. Nanti kita mengisi nilai A1 sampai A5 tersebut. Lakukan pencarian N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi processing tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, untuk soal nomor 1 langsung kita jalankan atau kita kerjakan. Untuk yang pertama itu kita mengimport dulu util scanner, import java util scanner. Lanjut kita membuat public class. Lanjut kita menggunakan sequential search Oke, sudah kita perbaiki. Lanjut kita membuat public static void main dalamnya adalah string satu dimensi dengan args. Setelah kita masukkan di dalam ini, kita buat inisiasi atau variable data array-nya dulu. Misalnya kita buat integer satu dimensi, yaitu datanya itu kita bikin sendiri. Misalnya kita buat 10, 20, 30, 40, dan 50. Setelah itu kita membuat keterangan nanti, misalnya pengguna atau itu mengisi. Misalnya kita buat sistem out print, masukkan angka yang dicari, ingin dicari. Baik. Titik 2. Karena ini menggunakan angka, kita buat itunya integer n sama dengan scanner dot next integer titik 2 ntar ya, scanner integer integer n sama dengan scanner next integer dua. Mana nih Kak? Ini n nya
integer filenya. Oh ya, ini kelihatan. Ini harus kita masukkan dulu ini scanner sama dengan new scanner system in. Nah, jadi di n ini kedua. Oke, sudah bisa. Lanjut kita menggunakan sequential search, menggunakan boolean found untuk pencarian found sama dengan false. Kedua, situ kita menggunakan for untuk perulangan, integer i sama dengan 0. Kedua, i itu lebih dari data titik length. Data length itu titik 2 i plus. Oke, tutup. Lanjut kita menggunakan if data array i sama dengan n. Oke, setelah itu kita buka, masukkan di dalamnya itu sistem out print ln. Di dalamnya itu kita masukkan angka tambah n. Habis itu kita masukkan lagi sini ditemukan pada indeks keberapa. Terus itu kita kasih plus i. Lanjut kita found true, kita bikin true. Foundnya sama dengan kita buat true. Setelah itu kita kasih break untuk berhenti bentar. Oke, lanjut. Jika found terus sistem of print ln angka tambah n ditambah plus 2 ini ditemukan, tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya tidak ada angka yang dimasukkan sesuai dengan data yang kita, variabel data kita yang masukkan, maka akan keluar notifikasi atau printnya itu angka tidak ditemukan. Lanjut titik 2 jangan lupa, situ kita tutup yang ini. Habis itu kita scan close, maka kita tutup scanner close. Habis itu kita tutup. Kalau sudah kita save. Oke, setelah itu kita jalankan, kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini kita disuruh menginput data yang sesuai
yang ingin kita cari. Misalnya kita memasukkan angka yang ada di sini, misalnya 10, gitu ya. Maka angka 10 ditemukan pada indeks ke 0. Maka dia indeks ke 0 karena array itu yang 10 ini dihitung dengan 0. Jadi 20 itu 1 dan seterusnya. Kalau misalnya kita membuat angka yang tidak ada di sini atau menginput angka di sini, maka akan akan keluar notif itu angka tidak ditemukan. Misalnya kita coba ya. Kita jalankan. Bisa kita di sini kan angkanya 10, 20, 30, 40, 50. Kita masukkan 60 misalnya. Nah, maka angka 60 tidak ditemukan. Ini bentar. Kita jalankan lagi. Misalnya angka 60 kita cari, maka angka 60 ini tidak kita temukan. Berarti untuk tugas nomor 1 itu sudah selesai. Lanjut kita melakukan untuk tugas yang nomor 2. Untuk nomor 2 itu kita disuruh membuat sebuah program search dengan algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1 sampai A5, nanti kita mengisi nilainya. Habis itu pada disebut berikan penjelasan tahap demi proses hasil disebut pada gambaran yang rinci prosesnya. Selanjutnya kita lanjut untuk yang nomor 2. Pertama kita masukkan di sini, kita buat new folder dulu. New folder Java class, kita masukkan ininya binary search search. Oke. Sudah. Pertama kita import dulu. Import Java kutil scanner. Lanjut public class binary search. Di situ di dalam ini kita masukkan public static public static void main. Di situ isi dalamnya itu string array yes. Kita buka, lanjut di dalamnya itu kita masukkan nilai yang kayak di tadi, variabel datanya integer kita masukkan 1 dimensi. Situ data yang kita masukkan, misalnya tadi kan 10, jadi 15, habis itu 25, habis itu 35, habis itu 45, 55. Kita tutup, titik 2. Habis itu kita scan kan, scanner sama dengan new scanner.
dalamnya itu sistem in. Oke ya, sistem in. Selanjutnya kita memasukkan nilai yang ingin kita cari, kayak yang tadi. Misalnya kita menggunakan sistem out print di dalamnya itu misalnya kita beri string masukkan angka yang dicari, angka yang ingin dicari. Misalnya kita masukkan ketikan ini, habis itu angka kan berarti integer, n sama dengan scanner next integer, lanjut kita melakukan binary search-nya menggunakan integer left sama dengan 0 titik right right sama dengan data panjang datanya n kurang 1 titik 2 titik koma. Lanjut kita lakukan lakukan boolean found sama dengan false titik 2. Kita menggunakan kalimat will jika left lebih dari sama dengan right, tutup. Disitu kita buka, maka integernya min sama dengan left tambah right. Lanjut kita bagi 2 titik koma. If data remit sama dengan n, habis itu kita print itunya sistem out print masukkan angka kita kasih spasi, angka plus n plus situ ditemukan pada indeks ke
tutup. Karena kita found sama dengan true, foundnya itu true. Lanjut, kita beri break. Lanjut, sistem. Oke. Display di sini, dan jika data tengah tambah 1 commit lebih kecil dari n, maka ke kiri left sama dengan min ditambah ini apa nih? Oke, min tambah 1, habis itu titik koma, maka jika else, lanjut right, sama dengan mid, minus 1 gitu ya. Baik, ini kan mid. Oke, minus 1, lanjut tutup. Oke, jika phone kita buka phone system print ln titik 2 angka tambah n tambah tidak ditemukan. Maka kalau misalnya tidak ada di angka di sini, maka angka tidak ditemukan. Lanjut, kita lakukan scanner close. Oke, kita ini sudah. Oke, kita save dulu. Sudah, coba kita jalankan untuk binary setnya. Nah, masukkan angka yang ingin dicari. Misalnya kita ingin mencari angka di dalam sini, variabel yang kita isi misalnya angka 55, maka dia akan ada keterangan angka 55 tidak ditemukan. Oke, sebentar. Kalau misalnya kita masukkan lagi coba kita masukkan lagi, jalankan. Misal masukkan angka yang ingin kita cari, misal 15, pasti ditemukan ya. Sebentar. Coba misalnya 20. Oke, 20 misalnya. Oh, kayaknya ini kita hapus dulu deh. Bentar ya. Ini masih jalan.
untuk kita hapus dulu ini. Oke, coba kita jalankan. Masukkan yang Anda ingin kita cari. Misalnya di sini kita masukkan 35. Ini kayak kita hapus dulu deh. Binary kita hapus dulu, kita coba jalankan. Oke. Nah, coba kita masukkan di sini. Misalnya kita masukkan 25 10 ini kita kasih Muhammad Aidan Syamnya tak? Coba save. Oh dia mau ke anak ya? Coba ya, kita coba lagi. Coba misal kita masukkan angka 15, maka angka 15 ditemukan pada indeks ke 0. Dia Sebentar. kalau nggak salah BPJS Angka, yo ini hanya. Oke. bukan kan? Iya kayak bentar 17.35 jamnya Ditemukan pada tanya 17 ini. pun ada sih kok. Cek lagi. Tepat. Coba kita ulangin lagi ya. Untuk Oke. masukkan angka yang kita cari, misalnya kita mencari di variabel yang angka di apa ya, data di sini variabelnya. Misalnya kita mau masukkan angka 35, maka angka 35 ditemukan pada indeks ke-2. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, ini indeks kedua. Kalau misalnya kita memasukkan angka misalnya di luar dari variabel yang kita masukkan, misalnya di angka 20, maka angka 20 tidak ditemukan. Coba lagi kita ulang, misalnya 20, maka angka 20 tidak ditemukan. Sekian tugas 2 dari saya, Oki Sanjaya. Tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Untuk tugas soal 1 dan 2 sudah selesai saya buat. Selamat malam, terima kasih.